Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan serta kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Ibu akan menceritakan beberapa kisah kejadian-kejadian yang terjadi pada masa muda dan masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kisah yang pertama adalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari hiburan jahiliyah. Rencana Allah Subhanahu Wa Taala memang indah dan tak bisa ditolak oleh siapapun. Allah juga yang menjaga kesucian Nabi Muhammad dari perilaku jahiliyah sampai beliau diangkat menjadi nabi. Saat masih muda, Muhammad pernah berkeinginan untuk melihat pesta hiburan seperti umumnya para pemuda pada masa itu. Dari kejauhan terdengar suara musik menggema, tamborin, suling, dan gendang bertalu meramaikan acara yang melenakan masyarakat jahiliyah itu. Muhammad pun tiba di pesta hiburan pernikahan tersebut. Dirinya tidak mendengar apapun karena telinganya ditulikan dari hiburan yang melenakan tadi. Seketika itu juga dirinya terserang kantuk yang amat sangat sehingga tertidur. Keesokan harinya, saat panas matahari terasa menyangati tubuhnya, barulah Muhammad terbangun. Pada malam berikutnya, Muhammad pun mengulanginya. Namun Allah kembali membuat keajaiban serupa. Dia sama sekali tak mendengar dan melihat pesta itu karena kantuk. Sejak itulah Muhammad tak berkeinginan lagi berbuat serupa. Kisah yang kedua adalah mendapat upah mengembalakan ternak. Pada masa mudanya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya ikut sang paman berdagang, dia juga mengembalakan ternak domba penduduk Mekah dan Bani Sa'ad. Dari pekerjaannya mengembalakan ternak tersebut, Muhammad mendapat imbalan beberapa dinar. Muhammad melakukan ini karena terdorong untuk membantu sang paman yang telah dengan murah hati menampungnya. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala domba." Ketika para sahabat bertanya, apakah beliau juga melakukannya? Rasulullah bersabda, "Dulu aku pernah mengembala domba milik penduduk Mekah dan imbalan beberapa kilo." Keadaan geografi di Jazirah Arab memang berbeda dengan tempat-tempat lain. Dengan iklim gurun yang panas, Jazirah Arab dipenuhi gunung batu dan gurun pasir. Hewan yang bisa hidup hanyalah unta gurun, kambing, dan domba gunung. Binatang ini memiliki ketahanan yang sangat baik dari cuaca kering dan kekurangan air. Tidak heran pekerjaan tradisional orang Arab dahulunya adalah pengembala ternak. Untuk kisah yang ketiga adalah terjadinya perang Fijar. Saat masih muda, Nabi Muhammad SAW sempat menjadi saksi peperangan yang dilakukan Bani Quraisy, yakni terjadinya perang Fijar yang melibatkan suku Quraisy dan Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Kejadian pertama yang melatar belakangi perang Fijar adalah seorang dari kabilah Qais Ailan berutang kepada Bani Kinanah dan belum membayarnya meskipun telah lama. Kedua, pertengkaran di pasar Ukaz saat seseorang dari Bani Kinanah membanggakan dirinya di hadapan kabilah Qais Ailan. Orang-orang kabilah Qais Ailan tidak menyukai sikap sombong tersebut. Peristiwa berikutnya yang juga memicu perang Fijar adalah diganggunya gadis dari Bani Qais Ailan. Gadis jelita itu diperlakukan keji
oleh seorang pemuda dari kalangan penduduk Mekah. Bani Qais yang mengetahui peristiwa itu kemudian marah. Mereka pun menuntut balas dengan menyerang sang pemuda. Peristiwa terakhir yang semakin menyulut perang Fijar adalah ketika Al-Burad dari Bani Kinana membunuh 3 orang dari kabilah Qais Ailan. Kabar ini sampai ke Pasar Ukas, sehingga perang pun tak terhindarkan. Masing-masing dari mereka enggan menyelesaikannya dengan jalan tanpa peperangan. Kisah selanjutnya adalah melanggar kesucian bulan haram. Perang Fijar telah melanggar kesucian bulan haram, dikarenakan perang tersebut terjadi pada bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Saat perang meletus, kaum Quraisy dan Kinanah dipimpin oleh Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah dipilih dengan mempertimbangkan usianya dan kedudukannya yang terhormat di antara kedua kaum tersebut. Pada mulanya, kaum Qais Ailan memenangkan peperangan. Namun, akhirnya kaum Quraisy dan Kinanah berhasil mengalahkan kaum Qais Ailan serta memenangkan peperangan. Setelah perang Fijar selesai, kaum Quraisy mengajukan perjanjian perdamaian. Isi perjanjian tersebut adalah pihak yang menimbulkan korban jiwa lebih banyak harus membayar ganti rugi. Ganti rugi yang dibayarkan sebanding dengan selisih korban jiwa antara kedua belah pihak yang berperang. Perjanjian perdamaian tersebut kemudian disepakati dan mengakhiri perselisihan antara kaum Qais Ailan dengan kaum Quraisy dan Kinanah. Saat itu, kaum Quraisy lah yang membayar ganti rugi kepada kaum Qais Ailan dengan nilai sebanding dengan 20 orang. Saat perang Fijar berlangsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak paman-pamannya ke tempat peperangan waktu itu. Para paman Rasulullah diserang oleh pasukan pemanah dari kaum Qais Ailan. Rasulullah pun membantu paman-pamannya dengan cara mengumpulkan anak panah yang digunakan untuk menyerang paman-pamannya, lalu memanahkannya kembali ke orang-orang yang menyerang mereka. Setelah perang Fijar berakhir, barang dagangan milik kabilah Zabid dibeli oleh Ash bin Wa'il. Sayangnya Ash tidak memenuhi hak si pedagang. Si pedagang meminta bantuan kepada beberapa kaum dan menuntut haknya, namun dia malah diusir karena Ash merupakan orang yang dihormati di Mekah. Si pedagang lalu mendaki gunung Kubais dan melantunkan syair mengenai kezaliman yang menderanya. Zubair bin Abdul Muthalib yang mendengarnya menjadi marah. Zubair bin Abdul Muthalib kemudian membuat perjanjian bersama beberapa kaum Quraisy. Mereka adalah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tidak membiarkan seseorang, penduduk asli maupun pendatang, yang dizolimi di Mekah. Mereka akan membantu orang yang dizolimi sampai orang tersebut mendapatkan haknya. Perjanjian ini dinamakan Hilful Fudul, yang berarti sumpah orang-orang yang terhormat. Setelah perjanjian tersebut disepakati, mereka kemudian membantu si pedagang sampai akhirnya Ash bin Wa'il memenuhi hak si pedagang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 3 orang yang doanya pasti dikabulkan. Mereka adalah orang yang terzolimi, orang yang dalam perjalanan, dan orang tua yang mendoakan anaknya. Kisah yang terakhir adalah oasis di tengah gurun. Saat perjanjian Hilful Fudul disepakati, Nabi Muhammad SAW masih muda. Mengenai kehadirannya dalam Hilful Fudul, Rasulullah bersabda bahwa beliau pernah menghadiri sebuah perjanjian yang jika dirinya diseru untuk menaati perjanjian tersebut pada masa Islam, maka beliau akan memenuhinya. Hadis riwayat Ibu Ishaq. Humaydi menyebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan untuk tidak membiarkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan memberikan kelebihan harta kepada orang lain yang lebih berhak. Keberadaan Hilful Fudul di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah bagaikan oasis di gurun yang gersang. Perjanjian tersebut juga menunjukkan bahwa di antara masyarakat Arab Jahiliyah ternyata masih ada orang-orang yang membenci kezaliman
dan peduli dengan orang lain. Rasulullah lebih menyukai perjanjian tersebut dibanding dengan Umrum Ni'am. Bagi bangsa Arab saat itu, Umrum Ni'am adalah unta merah yang merupakan harta paling berharga, harta paling mahal, dan menjadi kebanggaan. Jadi Hilful Fudul jauh lebih baik dari harta paling mahal sekalipun. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait kisah dan kejadian pada masa muda dan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menggambarkan bagaimana Allah melindungi dari pengaruh hiburan jahiliyah, pengalaman mendapatkan upah dari mengembalakan ternak, serta peristiwa perang Fijar yang melanggar kesucian bulan haram. Di tengah kekacauan itu muncul sumpah para tokoh terhormat yang berupaya menegakkan keadilan seperti oasis di tengah gurun yang membawa harapan di masa sulit. Sekian sirah nabawiyah yang Ibu ceritakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.